Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok yang mana kami saling kerjasama untuk memenuhi tugas yang berjudul materi anggaran produksi. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Baiklah, saya alias Siti Ramdini akan mempresentasikan materi dengan berjudul anggaran produksi. Definisi anggaran produksi adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Selanjutnya, di sini juga ada tujuan penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dalam artian bahwa tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi yang ditanggung akan seminimal mungkin. Selanjutnya, penyusunan anggaran produksi. Secara garis besar, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus acuan sebagai berikut, yaitu rencana penjualan dari anggaran penjualan ditambah persediaan akhir menghasilkan kebutuhan. Kemudian dikurangi oleh persediaan awal, maka ketemulah jumlah yang harus diproduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Perencanaan dan penyusunan anggaran produksi haruslah dibuat secara teliti, karena akan dapat dilakukan penghematan efisiensi dari penyimpangan biaya produksi yang mungkin saja terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi antara lain: yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Sebagaimana yang tercantum dalam anggaran penjualan, jumlah barang yang direncanakan untuk dijual akan dipengaruhi oleh berapa banyak barang yang dijual, jenis, mutu, dan lainnya. Pasar sasaran dan perlu adanya segmen pasar yang sesuai dengan barang diproduksi oleh perusahaan. Yang kedua, kebijaksanaan tingkat produksi. Kebijaksanaan ini akan dipengaruhi oleh estimasi penyerapan barang yang diproduksikan oleh pasar, ketersediaan modal yang dimiliki oleh perusahaan, dan kapasitas mesin dan peralatan atau teknologi produksi yang dimiliki, serta tenaga kerja yang mempunyai skill dan pengalaman yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga, kebijaksanaan tingkat persediaan. Kebijaksanaan persediaan akan dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku yang tersedia di pasar atau supplier, modal yang dimiliki, serta perencanaan produksi telah disusun. Selain mempengaruhi penyusunan anggaran produksi, faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi besar kecilnya produk yang harus diproduksi selama periode tertentu, serta menjadi pertimbangan dalam menentukan jangka waktu produksi dan jumlah barang yang akan dihasilkan. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam penyusunan anggaran produksi. Yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, di tahap ini kita menentukan terlebih dahulu periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Selanjutnya kita menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Menentukan kapan barang akan diproduksi, menentukan di mana barang akan diproduksi, dan menentukan urutan-urutan proses produksi. Selanjutnya ada menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk efisiensi. Nah, selanjutnya ada menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan.
Yang terakhir ada menyusun standar biaya produksi dan perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penyusunan anggaran produksi. Yang pertama ada metode stabilitas produksi, yang mana perusahaan harus menetapkan volume produksi yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya. Nah, cara ini digunakan oleh perusahaan atau manajemen yang di dalamnya sangat memperhatikan kestabilan produksi. Berbagai langkah penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas produksi di dalamnya. Yang kedua, ada metode stabilitas persediaan. Metode ini di mana pihak perusahaan akan menentukan volume persediaan yang relatif dari bulan ke bulannya, kecuali pada bulan tertentu. Metode ini juga akan mengakibatkan produksi menjadi tidak stabil setiap bulannya. Yang ketiga ada metode stabilitas kombinasi. Di metode ini, produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume produksi yang terus berubah setiap bulannya. Metode ini juga nanti akan mengakibatkan volume persediaan dan juga produksi menjadi meningkat dan tidak stabil setiap bulannya. Berikut adalah contoh soal tentang anggaran produksi. Diketahui rencana penjualan dalam 1 tahun adalah 2000 unit dan terbagi dalam triwulan, yaitu triwulan 1, triwulan 2, 3, dan 4. Masing-masing triwulan adalah 515, 500, 500, dan 485. Persediaan awal yaitu 60 unit dan persediaan akhir sisa 40 unit. Ditanyakan yang pertama itu 1 metode stabilitas produksi, yang kedua metode stabilitas persediaan, dan yang ketiga metode kombinasi. Dengan asumsi tingkat persediaan triwulan 1 dan 2 boleh berfluktuasi 4 unit, sedangkan triwulan 3 dan 4 boleh berfluktuasi 6 unit. Oke, kita masuk ke dalam metode yang pertama, yaitu metode stabilitas produksi. Langkah pertama, anggaran penjualan dari rencana penjualan yaitu 2000 unit. Dari soalnya juga sama 2000 unit. Kemudian persediaan akhir itu 40 unit. Terus jumlah yang tersedia, anggaran penjualan ditambah persediaan akhir yaitu 2040 unit. Kemudian persediaan awal dari soalnya yaitu 60 unit. Kemudian tingkat produksi atau anggaran produksi, jumlah yang tersedia dikurangi persediaan awal jadi 1980 unit. Jadi anggaran per triwulannya yaitu 1980 unit dibagi 4 karena ada 4 triwulan, jadi 495 unit. Kemudian langkah kedua, anggaran penjualan dari soal 515, 500, 500, dan 485. Kemudian persediaan awalnya itu 60 unit, persediaan akhir 40 unit. Kemudian anggaran produksinya yaitu kan per triwulannya ada 490 unit. Kita langsung masukkan saja ke triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian jumlah yang tersedia yaitu dari anggaran penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan 525. Kemudian untuk persediaan awal yaitu jumlah yang tersedia dikurangi anggaran produksi. Jadi hasilnya adalah 30. Selanjutnya untuk mencari persediaan akhir, persediaan awal langsung dipindahkan ke persediaan akhir. Dan jumlah yang tersedia tinggal 500 ditambah 30. Jadi hasilnya 530. Persediaan awal sama seperti yang di awal tadi, yaitu jumlah yang tersedia dikurangi anggaran produksi. Hasilnya adalah 35 unit. Dan seterusnya sama juga hingga triwulan 1 tinggal di copy. Apabila dilakukan perhitungan
di dalam aplikasi Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode stabilitas persediaan. Langkah pertama, diketahuinya persediaan awal sebanyak 60 unit, persediaan akhir sebanyak 40 unit. Kemudian selisih, yaitu persediaan awal dikurangi persediaan akhir, sama dengan 20 unit. Selisih dibagi 4, yaitu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5 unit. Kemudian masuk ke langkah kedua. Persediaan awal dan persediaan akhir triwulan mempunyai selisih 5 unit. Catatannya, apabila persediaan awal lebih besar dari persediaan akhir, maka persediaan awal dikurangi selisih. Namun apabila persediaan awal kurang dari persediaan akhir, maka persediaan awal ditambah selisih. Kemudian di sini ada triwulan 1, 2, dan 3, dan 4. Untuk triwulan 1 itu 60 awalnya, karena persediaan awal 60, kemudian dikurangi selisih yang sudah tadi didapatkan, dikurangi sehingga dapatlah angka 55 unit. Kemudian masuk ke triwulan kedua, 55 unit dikurangi selisih juga sama dengan 50 unit, dan triwulan 3, 4 sama seperti di atas langkah-langkahnya. Kemudian masuk ke langkah ketiga, anggaran penjualan, yaitu 515, 500, 500, dan 485. Kemudian persediaan akhir sudah diketahui, yaitu 55 unit, 50, 45, dan 40. Kemudian untuk persediaan awal bisa dilihat dari langkah kedua, tinggal dipindahkan, yaitu 60 unit, 55 unit, 50, dan 45 unit. Oke, selanjutnya itu mencari jumlah yang tersedia. Sama seperti metode yang pertama, jumlah yang tersedia didapat dari anggaran penjualan ditambah persediaan akhir. Maka 485 ditambah 40 hasilnya 525, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari anggaran produksi, yaitu jumlah yang tersedia sebanyak 525 dikurang persediaan awal, sehingga didapat 480. Untuk triwulan 3, 2, dan 1 sama metodenya seperti barusan, dikurang dari jumlah yang tersedia dikurang persediaan awal. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode ketiga, yaitu metode stabilitas kombinasi. Langkah pertama, tingkat persediaan triwulan 1 dan triwulan 2 berfluktuasi 4 unit. Dan tingkat persediaan triwulan ketiga dan keempat berfluktuasi 6 unit. Tingkat produksinya yaitu 515, 500, 500, dan 485. Kemudian untuk triwulan 1 dan 2 yaitu 4 unit berfluktuasinya sehingga didapat 511 dan 496. Sedangkan triwulan 3 dan triwulan 4 itu 6 unit sehingga didapat 494 dan 479. Masuk ke langkah kedua, anggaran penjualan triwulan 1 sampai 4 yaitu 515, 500, 500, dan 485 sehingga totalnya 2000 unit. Kemudian kita pindahkan persediaan awal yaitu 60 unit dan persediaan akhir 40 unit. Kemudian anggaran produksinya didapat dari hasil hitungan yang dikurangi fluktuasi.
kita tinggal pindahkan saja ke anggaran produksi. Kemudian untuk mencari jumlah tersedia, sama itu anggaran penjualan ditambah persediaan akhir, didapat 485 ditambah 40, hasilnya 525 unit. Dan seterusnya sama juga untuk mencari persediaan awal, yaitu jumlah yang tersedia dikurangi anggaran produksi, sehingga didapat 46 unit. Masuk ke persediaan akhir selanjutnya, triwulan ketiga, kedua, dan ke-1 tinggal dipindah. Kemudian jumlah yang tersedia juga tinggal ditambah sama seperti metode barusan. Dan persediaan awal tinggal dikurangi saja jumlah yang tersedia dikurangi anggaran produksi, sehingga didapatkan untuk triwulan 3 dan 2 yaitu 52 dan 56. Kesimpulan, anggaran produksi adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Terdapat 2 langkah untuk membuat anggaran produksi, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Dan metode yang paling banyak digunakan perusahaan adalah menggunakan metode stabilitas kombinasi, karena metode ini menggabungkan 2 kombinasi sebelumnya, yaitu metode stabilitas produksi dan metode stabilitas persediaan. Terima kasih. Take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know what I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone